Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Fasanova, NIM 1953012. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat lunak olah angka. Yang sebelumnya itu olah kata yaitu berupa Word, sekarang berupa Excel. Jadi yang pertama adalah menu interface. User interface adalah tampilan visual sebuah aplikasi sebagai media untuk menghubungkan antara sistem dengan user atau pengguna. Tampilan tersebut bisa berupa bentuk, warna, juga tulisan yang dibuat semenarik mungkin. Sederhananya, user interface adalah bagaimana tampilan dilihat oleh user. Di sini di Excel terdapat menu bar. Menu bar itu berguna untuk menjalankan suatu perintah. Menu bar pada Microsoft Excel antara lain file, home, insert, page layout, formula, data, review, and view. Yang selanjutnya adalah title bar. Title bar merupakan bagian yang berada di bagian paling atas di lembar Excel. Di dalam title bar terdapat beberapa komponen, yaitu icon, restore, move, size, minimize, maximize, close. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah formula bar. Ini formula bar untuk memasukkan dan membagi, juga menampilkan data atau rumus pada sel yang sedang aktif. Kemudian selanjutnya yaitu adalah petunjuk sel pointer. Terus kemudian petunjuk sel itu untuk membedakan petunjuk sel dari posisi yang baru, dapat digunakan sebagai bantuan mouse atau keyboard. Jadi di sini kita dapat memilih sel itu dengan mouse ataupun dengan keyboard dengan tanda panah ini. Ada page up, page down, dan masih banyak lagi. Kemudian yaitu yang pertama adalah sheet. Worksheet atau sering disebut dengan sheet adalah lembar kerja Microsoft Excel yang terdiri dari baris dan kolom membentuk sebuah tabel. Di sini sheet itu adalah ini. Di sini saya menggunakan contoh, yaitu untuk yang contoh dari proposal TIK saya, yaitu ini adalah sheet, berbagai macam tab sheet. Di sini kita dapat menambahkan, yaitu dengan cara klik tanda plus ini dan ini. Terus kemudian kita juga bisa menghapusnya, yaitu dengan cara klik kanan terus delete. Terus kemudian kita juga dapat merename ini dengan double klik kiri 2 kali. Terserah, ini sudah saya gantikan, ini plus, hijab, gamis, baju couple. Terus kemudian di Excel kita dapat menyimpan file, yaitu dengan cara save as, browse. Ini terserah kita mau save di mana, terus kemudian kita klik save. Terus kemudian membuka file, di sini file open. Nah, di sini kita dapat browse, kita dapat membuka ini lembar Excel yang telah kita save sebelumnya. Di sini juga ada recent workbook atau worksheet, ya, lembar kerja kita dapat buka. Terus kemudian setelah membuka file, yaitu adalah menggabungkan sel seperti ini. Contohnya kita akan menggabungkan sel 3 ini dengan cara klik kanan, yaitu kemudian kita make cell ini di sini. Nah, oke. Ini akan menjadi satu bagian, satu sel. Terus kemudian, maaf ada kucing saya di sini. Terus kita akan masuk ke dalam formula dasar, yaitu yang pertama adalah aritmatika. Di sini kita ambil, maaf, ini ada error. Kita hapus dulu. Yang pertama adalah penjumlahan. Jadi formula dasar yang digunakan adalah untuk perhitungan terhadap data yang di Microsoft Excel. Setiap penggunaan formula bar kita harus mengawalinya dengan sama dengan. Tanda sama dengan ini berfungsi untuk menandakan kita akan mengawali sebuah fungsi di Microsoft Excel. Yang perlu kita ketahui apabila ada salah kan seperti ini, atau value, atau ya berbagai macam lah, itu
menandakan kalau salah. Terus kemudian kita akan penjumlahan dari sel ke sel ya, yaitu dengan cara ini. Yang pertama adalah klik sama dengan, terus kemudian klik sel yang mau ditambahkan. Saya akan memilih ini, yaitu sel 6i, terus kemudian saya akan tambah dengan sel 8i. Sorry ini, terus kita kasih tambah plus, tanda plus untuk supaya menambah. Nah, enter. Nah, ini sudah tertambah yaitu 30.000. Di sini juga macam-macam. Kita bisa untuk berkurang ya tinggal klik kurang 0. Terus kemudian kita mau kali, kalau kali di sini kita menggunakan tanda bintang. Ini kali, ya kan? Terus kemudian kita bisa juga bagi itu dengan garis miring. Nah, 1. Oke, sudah terbagi. Kemudian sum itu merupakan formula untuk menjumlahkan semuanya. Seperti ini contohnya. Kita klik sama dengan, terus kemudian sum. Terus ini dalam kurung kita seret, ya kan? Kita ini terus kita seret, kita drag ke bawah, kita tarik, drag. Itu adalah berfungsi untuk menjumlahkan semuanya. Jadi kita tidak perlu menjumlahkan satu-satu. Di sini untuk perhitungan sangat mudah dilakukan di Excel. Kalau di Word itu ya agak ribet ya. Terus kemudian kita cari min. Min di sini itu berfungsi untuk mencari yang terendah. Ya, dengan cara kita cari min. Terus kita ini dalam kurung kita take. Nah, di sini kita bisa terpantau yaitu terendahnya adalah 10.000. Ini adalah formula rumus dari min, nilai terendah. Terus kemudian kita lanjut, selanjutnya itu adalah max, mencari nilai maksimum. Itu tertinggi adalah 20.000. Terus kemudian average, rata-rata. Kita akan tulis di sini average. Oke, di sini rata-ratanya dari ke 7 data ini adalah 15,833. Oke, terus kemudian di sini saya akan melanjutkan yaitu grafik. Kita akan menginsert grafik, membuat grafik ya dari data yang sudah ada. Di sini kita kembali ke sini ya kan. Terus kemudian kita klik insert. Terus ini chart, ini ada banyak sekali jenis. Kita pakai yang mana ya? Yang bar ini aja. Di sini kita dapat setting sesuka hati. Di sini kita akan setting. Kalau di sini saya pakai yang garis sih lebih enak, tapi kok gini ya? Sorry. Kita blok dulu ya. Kita blok dulu data yang ingin diinput, kemudian klik insert chart, cari yang visit. Nah, jadi kita pilih dulu datanya. Saya akan masukkan data ini ya, terus kemudian kita bisa menambahkan ini akses stars apa. Oke, ya kan. Terus ini ya, itulah. Sini kita dapat pilih style dan macam-macam, dan kalau sudah jadi itu hasilnya seperti ini. Ini ada 2 data ya di sini. Kita membandingkan 2 data. Ini insert tick. Nah, 2 data. Kita sudah bisa beralih 2 data. Terus ada chart design, di sini sangat beragam sesuai dengan keinginan kita. Oke. Selanjutnya yaitu kita akan menambahkan gambar. Di sini kita akan menambahkan gambar yaitu dengan klik insert picture this device. Di sini saya akan menggunakan ini aja. Tik. Nah. Ya, sorry. Nggak bisa ya.
sini kita dapatkan ganti ya sesuai dengan keinginan kita. Pixel format di sini ada crop dan lain-lain. Terus kemudian untuk tutorial selanjutnya yaitu kan ini kan masih ada garis-garis ya, supaya lebih enak dan nyaman dilihat dalam kita mendata, kita akan menghilangkan garis-garis di sini yaitu dengan klik view, terus kemudian hilangkan garis grid lines. Nah, lebih enak kan seperti ini. Oke, sekian, terima kasih tutorial dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.